Bisa kalian lihat ini adalah pohon jambu saya ya. Ini padahal batangnya kecil kayak gini. Ini sih apa sih rahasianya? Sebenarnya rahasianya cukup mudah. Sebenarnya adalah pupuknya teman-teman. Sebelum ke pupuk ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam memilih bibitnya dulu. Pastikan kalau kalian membeli bibit ini ya, jambu kristal merah seperti di depan saya di sini ternyata berbunga semua, alhamdulillah. Pastikan itu adalah sambungan atau cangkokan teman-teman, atau setek ya, ini bisa dilihat nih, alhamdulillah. Karena biasanya kalau yang setek sama cangkok itu lebih cepat berbuah dibandingkan yang biji. Yang kedua, jambu ini kristal ini menyukai cahaya teman-teman. Jadi pastikan kalian itu menaruh ya jambu kristal kalian itu di tempat yang cukup cahaya. Minimal berapa sih Bang? Minimal itu adalah 5 jam teman-teman. Semakin lama itu semakin bagus untuk pembentukan bunga kayak gini. Oke. Terus ciri-ciri dari kristal merah itu yang pasti bulat kayak gini teman-teman. Ini bisa lihat ya, berbeda dengan kristal putih itu sedikit lonjong. Langsung saja kita ke ini pupuk yang saya gunakan. Nah, pupuk yang digunakan itu adalah pupuk MKP ya. Untuk MKP ini sangat bagus sekali pada tanaman pada masa generatif. Apa sih masa generatif, Bang? Masa generatif adalah masa di mana tumbuhan kita itu muncul bunga, buah, atau biji, teman-teman. Kalau biji itu biasanya pada padi, pada jagung itu ya. Nah, fungsinya MKP ini adalah memunculkan bunga atau biji teman-teman. Dengan pupuk ini nanti keamanan kalian itu akan mempercepat pembentukan bunga. Jadi biasanya 1 bulan baru berbunga, ini bisa kurang dari 1 bulan, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, saya sepilkan ya, apa sih yang membuat pupuk MKP ini bisa berbuah atau membuahkan tanaman kalian. Sebenarnya ini adalah karena kandungannya teman-teman. Kandungannya di sini yang paling penting adalah fosfat 52%. Nah, fosfat di sini itu berperan penting dalam mempercepat atau pembentukan bunga atau biji teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tanaman kalian cepat berbuah, pastikan membeli kandungan fosfat yang tinggi 52% ya, atau dimana nitrogennya itu tidak ada ya. Nitrogen itu biasanya untuk fase vegetatif teman-teman, pada masa pertumbuhan itu bagus ada nitrogennya. Tetapi kalau pada masa pembentukan bunga, pastikan nitrogennya itu enggak ada. Oke, pastikan nitrogennya enggak ada. Terus kalium di sini juga cukup tinggi teman-teman. Di sini terdapat 34%, di mana fosfat kalium ya. Kalium di sini 34%. Di sini fungsinya kalium adalah untuk ketahanan tubuh pada tanaman kalian teman-teman. Jadi tanaman kalian itu ketika berbunga kayak punya saya kayak gini, itu bunganya tidak akan mudah rontok. Jadi buat teman-teman yang mau tanamannya tidak rontok, pastikan buah kalian itu pupuk buah yang kalian itu mengandung fosfat yang cukup tinggi, sehingga ini ya, bunga atau buah itu tidak cepat rontok. Terus kalau NPK apakah bisa Mas untuk mencegah kerontokan kayak gini? Sebenarnya NPK itu ada beberapa macam teman-teman. Kalau kalian beli NPK 1616 itu saya sarankan jangan pakai itu ya ketika berbunga. Kenapa Bang? Oke, ini. Nah, ya, ini kebetulan saya juga punya NPK 1616 di mana di sini ada nitrat dan sebagainya. Ini unsur hara yang lain. Oke. Di sini karena ada nitrogennya teman-teman. N di sini adalah nitrogen. Nitrogen itu adalah pada fase
vegetatif, di mana fase itu ada fase pertumbuhan. Ketika kalian beri pupuk NPK di mana di sini seimbang dan ada nitrogennya, itu bisa jadi membuat ini bunga kalian ini rontok teman-teman. Jadi jangan sampai kalian salah pilih pupuk ya. Pupuk kalian itu bukan NPK tetapi MKP ya. Saya terangkan di sini, NPK di sini untuk pertumbuhan atau kalian pengen memperbesar tanaman kalian, atau dimana setelah berbuah itu kan setelah berbuah biasanya kurus ya tanamannya, itu kasih NPK aja agar sehat lagi teman-teman. Nanti kalau sudah sehat baru dikasih pupuk MKP, dimana pupuk MKP ini untuk membuahkan tanaman. Jadi fasenya gini ya, kalau masih kecil pakai ini aja, NPK 16-16. Nanti kalau sudah cukup besar atau cukup bisa dibuahkan baru dikasih MKP. Dosisnya berapa Bang? Dosisnya cukup simpel sekali. Kalau kalian batangnya segini, ini bisa dilihat ya, batangnya segini, ini sudah berbuah seperti tadi, ini berbunga ini ya. Nah, ini cukup 1 sendok, kalian jadikan 3 kayak gini bisa sampai 4 teman-teman. Cukup irit ya, 1 sendok MKP bisa kalian kasihkan pada 4 tanaman. Dikocor aja ya, tidak disemprot, dikocor. Nah, tetapi kalau pada musim hujan biasanya itu kurang efektif. Kenapa kok MKP ini pada musim hujan kurang efektif? Karena hujan itu mengandung nitrogen teman-teman. Apakah bisa dibuahkan dengan pupuk MKP? Sebenarnya bisa, tetapi dosis MKP-nya diperbesar juga teman-teman. Bisa jadi kalau biasanya kita cuma 1 sendok, kita kasihkan 1,5 sendok untuk 4 tanaman kayak gini. Jadi buat teman-teman, jangan heran kalau di pembibitan itu tanamannya itu cepat berbuah ya, karena dipupuk teman-teman. Salah satunya adalah MKP. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Nih, pada kecil banget. Semoga aja video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.